Amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahadu billahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Khatibillah. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun baru 2026 dan sekaligus berbarengan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah, bulan Rajab, yang sekarang kita sudah berjalan di hari yang hari keberapa? 14 ya. Sudah 14 hari kita masuk di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan, dan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Ibadah Allah, saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang luar biasa. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menandai Rajab itu sebagai spirit, sebagai modal awal untuk penanaman, untuk menanam. Para salafus soleh juga demikian menafsirkan Rajab itu sebagai bulan untuk menanam, dan Sya'ban bulan untuk menyiramnya, dan Ramadan sebagai bulan untuk memetiknya. Ibadah Allah, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini tidak sedikit yang kemudian bangga dengan pergantian tahun dari 2005 sampai memasuki 2026. Tetapi tidak banyak orang yang kemudian bangga memasuki bulan Rajab sebagai bulan spirit, titik awal untuk memacu amal-amal ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan yang hadir
dalam sholat subuh ini, menjadikan ini sebagai bulan momentum untuk memacu kita agar ketika kemudian hadir bulan Ramadan nanti, kita sedang bercengkrama dengan Allah secara khusus, spesial, sekaligus memetik, memanen apa yang kita lakukan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya sampai akhir zaman. Ibadallah, saudaraku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di kesempatan subuh ini kita sama-sama bagian dari individu-individu muslim yang wajib mensiarkan bulan Rajab ini sebagai momentum untuk memacu kita agar menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rajab ini sebagai tonggak awal agar Ramadan itu lebih santai, lebih enjoy melaksanakan ibadahnya. Kemudian para sahabat juga demikian. Ramadan tidak lagi kemudian kaget, terkejut, sebentar, barusan kemarin sudah Ramadan lagi. Nah, saya berharap juga demikian bagi kita sebagai muslim, menjadikan ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita bukan orang yang kaget puasanya, kaget tarawihnya, kaget zakatnya, dan kaget ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memasuki Ramadan itu, insya Allah 1 bulan lebih, di bulan Februari kita sudah masuk bulan Ramadan, kurang lebih kalau nggak tanggal 19 ya, tanggal 18, 19 ya, sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi kurang 1 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka kita berharap ketika kemudian bulan suci Ramadan itu hadir, maka umat Islam sudah mudah bercengkrama dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Terbiasa, lebih nikmat, lebih khusyuk melaksanakannya. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nanti bisa dibaca ya di surat At-Taubah ayat 36. Salah satu bulan yang disucikan adalah bulan Rajab, di samping juga bulan Muharram, bulan Zulhijjah, dan bulan suci Ramadan. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan oleh kita agar kita bisa kemudian memasuki bulan suci Ramadan kita penuh dengan kekhusyuan? Ada 3 poin gitu, ada 3 kredit poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita, menjadi spirit agar kita lebih menata
Terkadang kita kemudian memasuki bulan suci Ramadan itu dengan apa adanya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa akan mengambil keagungan yang ada di bulan suci Ramadan ketika kita masuk bulan suci Ramadan dilaluinya dengan apa adanya. Tidak membiasakan. Nah, maka kemudian saya ingin berbagi, ya mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semuanya. Yang pertama, manahatur ruhi wa ta'abudi. Jadi bulan Rajab ini perlu dibangun oleh kita semuanya agar kita menjadikan bulan Rajab ini menjadi bulan manahatur ruhi wa ta'abudi. Menjadikan Rajab ini sebagai suasana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iklim ruhiyah ditingkatkan, iklim ibadah digencarkan. Start awal di bulan Rajab sudah mulai. Apa saja yang perlu dilakukan di bulan suci Rajab ini? Yang pertama, tilawatil Quran. Berta'amul dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, nyaman dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Ibadah Allah, saudaraku yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Manusia akan baik dan tidak sejauh mana berinteraksi dengan Al-Quran. Manusia akan bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat seberapa besar kedekatannya dengan Al-Quran. Akan bisa menggapai surga atau tidak juga seberapa besar kedekatannya dengan Al-Quran. Saya sering mengatakan bahwa HP, alat komunikasi yang sering kita bawa, bermacam-macam mereknya, modelnya, ada yang jadul, ada yang terbaru. Maka HP yang kita punya ketika kita membeli pasti ada petunjuknya, cara untuk menggunakannya. Maka kemudian ketika kita beli HP yang terbaru, untuk menggunakannya tidak melalui petunjuk, maka HP bisa cepat rusak. Bisa fatal, mati juga langsung bisa. Ini baru yang namanya alat komunikasi. Nah, maka manusia dengan segala perangkatnya sudah ada petunjuknya yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau manusia dengan segala perangkatnya, itu Al-Quran dan Sunnah Rasul,
tidak dibaca petunjuknya, tidak dilihat petunjuknya, maka dipastikan manusia banyak yang konslet. Hari ini kita bisa melihat di negeri kita yang mayoritas muslim, sholat iya, tetapi juga banyak yang konslet, yang korupsi banyak, yang bermaksiat banyak, yang stres juga banyak, yang hidupnya tanpa tujuan banyak. Banyak muslim yang karena tidak dekat dengan Al-Quran sehingga kemudian hidupnya itu tidak bermakna, padahal hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali, tetapi banyak yang tidak bermakna hidupnya, berkualitas. Apalagi kemudian sampai menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Yang kaya juga stres, apalagi yang tidak kaya secara materi. Fadilah Allah yang berbahagia. Jadi penting kedekatan dengan Al-Quran di bulan Rajab ini harus sudah mulai dibangun. Iklim membangun ruhiyah, kedekatan dengan Al-Quran perlu dikencangkan di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab kita bisa baca dalam satu hari misalnya satu lembar gitu, rutin, maka nanti di bulan Sya'ban tinggal menyiramnya, mudah untuk melakukan. Kalau hari ini di bulan Rajab bisa membaca satu juz dalam satu hari, maka di bulan Sya'ban tinggal nyiram, tinggal membiasakan. Karena di bulan Rajab ini amal kebaikan seorang ini pahalanya sangat besar. Sebaliknya ketika kita melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan juga lebih berat timbangan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Jadi mari kita bersama-sama kita awali Rajab ini sebagai momentum untuk memacu amal-amal kita, agar kita menjadi orang yang nanti kemudian memasuki bulan suci Ramadan ini sudah enjoy beribadah kepada Allah, lebih khusyuk, lebih nikmat. Tinggal kita mengambil keagungan di bulan suci Ramadan, mengambil pintu surga di bulan suci Ramadan, mengambil malam yang lebih baik daripada seribu bulan di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama yang perlu dilakukan, kedekatan dengan Al-Quran, terbiasa bertakamul, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat. Sederhana sholat, tetapi fungsinya mencakup seluruh aktivitas kita. Sholat perlu dicek ulang, apakah sholat kita sudah berkualitas atau belum. Jangan-jangan umur kita sudah 40, 50, 60, bacaan sholat kita belum benar.
Dicek dari mulai takbir sampai salam. Kalau bacaannya sudah bagus, sudah benar, beranjak untuk mengetahui apa yang sedang dibaca oleh kita. Karena sholat secara bahasa, secara lughah adalah doa. Doa kita sudah benar atau belum? Dan itu bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau setelah kita berjalan, tetapi apa yang dilakukan oleh kita tidak sebanding dengan doa kita, berarti sholat kita belum berkualitas. 5 waktu kita melaksanakan sholat, kalau maksiat masih jalan, berarti juga belum berkualitas. 5 waktu kita rajin berjamaah, tetapi masih berbohong, masih suuzon, masih iri, masih sombong, maka berarti sholat kita juga belum berkualitas. Karena tujuan sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sholat kita baik, maka nanti ketika pertanyaan itu muncul di alam mahsyar, insya Allah yang lain lolos tidak akan ditanyakan. Kehidupan kita, jasad kita, harta kita, kepemimpinan kita tidak akan dipertanyakan. Tetapi kalau sholatnya tidak bagus, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dan lebih banyak yang menyulitkan kita. Ya Allah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha, karena hidup kita hanya sekali, mari kita menjadikan kita menjadi orang yang bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Menghadirkan syakhsiyatul Islamiyah, kepribadian yang Islam dalam segala dimensinya. Kalau kita di masjid, jadi muslim yang taat kepada Allah. Kalau kita keluar dari masjid, menjadi muslim yang taat kepada Allah, menjadi pedagang yang jujur, menjadi karyawan yang jujur, disiplin, menjadi seorang pemimpin yang adil. Hadirkan takdir syakhsiyatul mutamayyizah, menghadirkan pribadi-pribadi yang Islam, berbicara yang santun, berperilaku yang indah, sehingga kemudian ketika orang melihat kita, orang di luar Islam melihat muslim, subhanallah, terdekat, kagum. Hari ini orang di luar Islam banyak melihat muslim tidak jauh beda gitu. Di luar Islam pergantian tahun baru, berhura-hura, muslim juga ikut. Di luar Islam anak-anak pada nyalain petasan, muslimnya juga.
sehingga tidak ada perbedaan yang membuat kemudian muslim tidak dilihat izahnya. Izah umat Islam di mata umat lain itu belum hadir. Kebaikan umat Islam sama umat yang lain belum bisa dilihat. Terkadang umat Islam itu sendiri yang membuat kerusakan, yang merusak Islam itu sendiri. Bayangkan kalau kita lihat di TV, yang pakai baju orang itu muslim semua gitu. Maksudnya yang ada korupsi. Jadi kalau KPK ada OTT itu pakai baju oranye itu muslim, yang perempuannya pakai kerudung. Ini yang terjadi, sehingga umat yang lain, kalau di Indonesia umat Islam bukan bertambah, berkurang. Kalau di luar negeri sekarang Islam sedang berduyun-duyun, beralih dari non-muslim ke muslim, sementara yang di Indonesia dari muslim banyak yang udah. Ibadah Allah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, mana khatul ruqi wa ta'abudi, membangun iklim ruqyah, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Rajab, karena amalnya begitu besar, pahalanya begitu besar. Kemudian yang kedua, mana haftul fikri wa taqofi, salah satu keseimbangan seorang muslim itu ketika memiliki 3 faktor: badannya sehat, ruhnya bagus, amalnya bagus, pemikirannya bagus. Nah, maka dituntut umat Islam ketika kita menjadi muslim yang hakiki, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang begitu enjoy, itu begitu khusyuk, begitu nikmat untuk dilakukan oleh umat Islam. Maka Rajab sudah mulai membangun pola pikir kita, pemahaman kita terhadap bulan suci Ramadan. Jadi sekarang sudah mulai belajar menimbang, membaca buku, mengkaji gitu tentang puasa, hukumnya puasa, apa yang membatalkan puasa dan apa yang membatalkan pahala puasa, harus sudah mulai dari sekarang. Jadi jangan bulan suci Ramadan baru nanya. Kalau kita siang-siang itu ngobrolin orang, hibah, batal nggak puasanya? Ya nggak batal puasanya. Yang batal pahalanya. Yang membatalkan puasa, ya makan, minum, apalagi. Halo, yang membatalkan puasa jam berapa? Jadi sudah mulai ya, sekarang itu sudah mulai belajar memahami tentang saum Ramadan, pahala bulan suci
Ramadan. Targetnya juga sudah mulai diincar. Kalau bahasa Inggrisnya diincar. Saya pengen bulan suci Ramadan itu mengambil surga lewat Al-Quran. Saya pengen di bulan suci Ramadan mengambil surga lewat sholat berjamaah tepat waktu. Di bulan suci Ramadan saya pengen masuk surga lewat infak sedekah. Di bulan suci Ramadan saya pengen mengambil surga lewat iktikaf. Sudah mulai dirancang, membangun pola pikir kita kedekatan dengan Ramadan dari sekarang. Jadi jangan tahu-tahu baru kemarin kita sudah Ramadan lagi. Nanti kita bakal tarawih. Nanti kita bakal puasa. Sehingga tidak memacu kita di bulan suci Ramadan menjadi orang yang lebih sehat. Terkadang Ramadan kemudian kita menjadi lemah. Hadirnya Ramadan membuat semangat kita, tetapi menjadi lemah untuk beribadah kepada Allah. Ini menjadi penting ya. Jadi bulan suci Ramadan perlu dipersiapkan. Rasulullah menyiapkan Ramadan 3 bulan. Makanya baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Para sahabat 6 bulan. Nah, lalu kita berapa? Kalau sekarang belum dimulai, harus sudah mempersiapkan. Manakhatul ruhi wal fikri wal taqafi, membangun pemikiran kita supaya punya pemahaman yang baik terhadap bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu manakhatul tarbawiyah wal ukhuwah, membangun personality kita, membangun, mendidik pribadi kita agar terbangun ya, suasana ukhuwah kita sesama umat Islam. Jadi proses pendidikan perlu dibangun ya, dalam diri kita. Apa saja gitu. Kalau Rasulullah SAW banyak mencontohkan proses pendidikan. Salah satu yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasirullah dalam buku Tarbiyatul Aulad. Jadi proses pendidikan itu tidak dimulai ketika kita masuk SD, bukan. Proses pendidikan dalam Islam itu dimulai sejak kita mau memasuki kehidupan rumah tangga, kemudian sampai punya anak, sampai kemudian kalian lahir. Proses memilih calon itu dimulai dari sana. Karenanya penting partner kita. Seorang suami harus punya partner yang kalau bahasa Islamnya sekufu.
Kalau bahasa kitanya ya sepadan. Kalau pengen menjadi orang yang baik, maka kita harus menjadi baik. Yang kedua, kalau pengen membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kita juga harus mengambil partnernya yang baik. Kalau kita orang soleh, pengen jadi orang yang soleh, maka partner kita harus solehah, supaya anak kita juga menjadi anak yang cerdas, yang soleh dan solehah. Kalau pengen kita menjadi orang yang masuk surga, maka kita juga mengambil partner yang punya visi misi sama. Kalau pengen anak kita pengen jadi anak yang dekat dengan Al-Quran, hafiz Quran, maka kitanya orang tua juga harus dekat dengan Al-Quran. Istri kita juga harus dekat dengan Al-Quran. Kalau pengen anak kita rajin sholat, senang sholat, senang ke masjid, maka kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, harus rajin duluan ke masjid. Lalu kemudian istri kita juga rajin sholat. Baru akan ketemu, frekuensinya sama, punya visi sama, tujuan yang sama, aktivitas yang sama, maka akan terbangun yang namanya iklim yang sama. Baru bisa diharapkan dan dibanggakan. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pribadi-pribadi yang baik itu muncul, ayahnya muncul yang baik, istri yang baik, anak yang baik, pasti di situ akan hadir yang namanya kebersamaan, yang namanya ukhuwah, persaudaraan keluarga muslim. Nah, kalau setiap pribadi kita yang ada, setiap muslim hadir menjadi muslim yang baik, yang lain kemudian munculkan yang baik, maka akan muncul persaudaraan yang diikat dengan akidah Islam. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu tidak akan bisa dihadirkan oleh pribadi seseorang saja, tidak bisa. Karena kebaikan itu bentuknya sosial. Nah, sosial itu, sosial kebaikan itu tidak bisa dibentuk oleh pribadi seseorang. Harus banyak orang yang menghadirkan. Jadi ketika kita ingin berharap ukhuwah di masjid Al-Falah ini hadir, tidak bisa dibangun oleh takbir saja. Jamaah juga harus ikut. Semua harus membangun kepribadian yang baik, sehingga muncul yang namanya saling tafahum. Oh, dia sering sholat, insya Allah orang baik. Dia sering ke masjid, insya Allah orang baik. Kalau itu yang muncul, dia baik, kumpul dalam satu tempat di majelis yang sama, insya Allah ukhuwah juga mudah dibentuk, akan hadir. Sama di negeri kita, kalau umat Islam ini saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi, saling menghadirkan kebaikan, maka ukhuwah yang ada di negeri kita juga akan hadir. Mudah untuk disatukan, mudah untuk dihadirkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ketika umat Islam itu menghadirkan kebaikan, tidak akan ada orang yang susah.
umat Islam di negeri kita kan cukup banyak. Kalau setiap orang menghadirkan kebaikan, misalnya mengikuti Rasulullah SAW, satu orang nyumbang 1.000, maka ketika ada kebutuhan, ketika ada persoalan umat Islam, dari 1.000 itu dikumpulkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada mudah. Kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat kan ada yang namanya Baitul Mal. Alhamdulillah di negeri kita juga sudah ada yang namanya wadah, zakat, ada Basnas dan seterusnya. Banyak yang diselesaikan, ya. Tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Orang kaya sendiri kemudian membagi-bagi, nggak bakal selesai. Yang bisa menyelesaikan adalah lembaga, karena mencakup banyak orang. Kalau sendiri paling ya kecil gitu dampaknya. Di Basnas yang ada di negeri kita ini sudah banyak menyelesaikan yang tidak mampu kuliah bisa lewat Basnas. Di negeri lain yang sedang mengalami kesulitan, misalnya Palestina, maka Basnas bisa membantu. Di Aceh yang terjadi bencana, kalau kita sendiri sulit, yang bisa menyelesaikan adalah lembaga, termasuk negara. Nah, ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 poin ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mempersiapkan diri. Yang pertama adalah manahatul ruhi wa ta'abudi. Mari di bulan Rajab ini kita awali sebagai spirit memasuki bulan suci Ramadan, agar Ramadan bisa lebih nikmat kita menjalankannya dan lebih khusyuk, bangun suasana ruhnya kita yang hidup. Yang kedua, manahatul fikri wasaqami, membangun pemahaman kita tentang Ramadan. Belajar bisa lewat buku, bisa lewat HP, bisa lewat langsung kepada Ustaz, silakan, sudah banyak sarananya. Belajar memahami tentang khairiyahnya bulan suci Ramadan, supaya Ramadan nanti bisa lebih indah. Dan yang terakhir, manahatut tarbawiyah, proses pendidikan kita, mari kita bersama-sama dibangun dari mulai sekarang, supaya muncul yang namanya ukhuwah Islamiyah lebih mudah, sehingga nanti Ramadan itu lebih bergema, lebih indah. Jangkauan syiar Islam di bulan suci Ramadan lebih hebat gitu, ketika umat Islam itu sudah memahaminya. Ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini saja yang bisa kami bagi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian bekal buat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan nanti bisa dilalui dengan sesuatu yang bermakna, dan sekaligus kita bisa mengambil pelajaran yang besar agar kita bisa melewati Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh semangat, sehingga kita muncul menjadi pemenangnya di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustaz, pada bulan ini, pada tahun ini, kita sudah memasuki kalender ansiak atau Masehi yang banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia karena bersifat internasional, mulai dari bulan Januari sampai Desember. Sedangkan umat Islam mempunyai kalender Komariah atau Hijriah yang banyak dimiliki oleh negara-negara Islam, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Saya mau bertanya mengenai bulan-bulan Islam dan sejarahnya. Dalam surat At-Taubah ayat 36, ayat ini menerangkan dalam Islam ada nama-nama bulan, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang mulia atau yang dikenal Arba'un Harum. Yang pertama bulan Syawal, terjadinya hari raya Idul Fitri. Yang kedua bulan Dzulhijjah, dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Dan yang ketiga bulan Dzulhijjah, terjadinya hari raya Kurban. Dan yang keempat bulan Rajab, terjadinya peristiwa Syafi'at setiap tanggal 20. Ada 2 bulan lagi yang tidak tertentu dengan Arba'un, yaitu yang pertama bulan Syawal, terjadinya Isful Sabar setiap tanggal 16, dan perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan yang kedua bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya Ustaz, kenapa yang 2 bulan ini tidak termasuk Arba'un? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Ini luar biasa pertanyaannya. Di surat At-Taubah ya, surat 9 tadi ditanyakan ayat 36. Ini saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang besar. Inna iddatas syuhuri indallah adna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan haram dzalikal ladzi al-qiyamu faratadhalimu fihinna anfusahum wa qatilu al-musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa a'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nih di surat At-Taubah ini artinya secara keseluruhan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah ada 12 bulan. Dalam ketepatan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu.
Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam surat At-Taubah ini menjelaskan 4 bulan yang haram itu ada, yang diharamkan yang berperang itu ada 4. Jadi termasuk juga bulan yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Itu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab, dan juga bulan suci Ramadan. Nah pertanyaannya, 2 bulan itu tadi bulan Ramadan sama bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Ramadan sudah masuk dalam bulan yang keempat ini ya, yang diharamkan dan yang disucikan. Nah, kecuali bulan Sya'ban. Kalau salafus saleh bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Bulan yang keempat ini juga merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah. Ya, bulan yang diagungkan Allah. Nah, lalu kenapa tidak masuk bulan Ramadan? Sudah masuk bulan suci Ramadan, itu merupakan bulan keagungan dan bulan yang disucikan. Di dalam surat ini secara harfiah sudah ada di dalam surat At-Taubah yang 36-nya. Yang tidak dijelaskan secara rinci adalah bulan Sya'ban. Nah, karena Sya'ban itu adalah rangkaian yang memang sudah ada dalam rangkaian Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Secara eksklusif juga sudah masuk juga. Sudah diterangkan, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan gitu. Dan mungkin ini tergantung kita, tergantung cara memahaminya. Jadi sebetulnya 2 bulan yang tadi ditanyakan itu sudah masuk dalam 4 bulan. Bulan Rajab dan Sya'ban, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Jadi 4 bulan ini, bulan Rajab masuk itu bulan suci, termasuk bulan yang disucikan. Kemudian bulan Zulqa'dah itu juga bulan yang disucikan. Kemudian bulan Muharram itu juga bulan yang disucikan. Bulan Ramadan memang bulan suci. Bulan suci Ramadan. Jadi 4 bulan ini bulan yang disucikan. Nah, bulan Sya'ban ini sudah dirangkai oleh Rasulullah. Sya'ban, Rajab dan Sya'ban, berkailah kami. Jadi masuk dalam konteks yang sudah ada secara secara eksplisit ya di dalam terjemahan. Tetapi sebetulnya sesungguhnya secara
jelas juga disampaikan oleh Rasulullah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban gitu. Jadi kalau ibarat mata uang, Rajab Sya'ban nggak boleh dipisahkan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Jadi sudah masuk ya, sudah ada termasuk dua yang ditanyakan itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Ini bulan suci, makanya diharamkan untuk berperang. Tempat bulan ini. Mungkin itu barangkali dari saya ya. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kalau pemahaman kami seperti itu, sudah include itu, sudah ada penjelasan baginda Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa wawunya wawu alafin sambung, dan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan gitu. Jadi sudah masuk. Nah, bulan yang keduanya ditanyakan bulan Ramadan sudah masuk, karena Ramadan memang bulan suci. Bulan suci di antara bulan yang keempat ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan hanya yang sering dipahami bulan suci itu adalah bulan Ramadan. Ternyata ada 4 bulan, include bulan Sya'ban ya. Rajab was Sya'ban, Rajab dan Sya'ban itu. Barangkali ini yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti sama-sama belajar. Nanti saya juga kalau ketemu lagi ada tafsir yang lain atau jawaban yang lain, mudah-mudahan nanti di pekan-pekan kalau saya dipanggil lagi bisa dijawab dengan lengkap. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup, ada informasi, ada konsumsi soto. Biasanya bubur kacang hijau, kali ini soto. Terima kasih kepada jemaah yang sudah sedekah